Halo guys, bertemu lagi dengan saya Francisco Lumeraja. Kali ini video saya membahas beberapa hari yang lalu tentang yang lagi viral di TikTok juga, tentang seorang pria Indonesia yang pacaran dengan cewek Jepang sekitaran 2 minggu kalau nggak salah. Terus dia mendapati si cewek selingkuh dengan jalan dengan cowok lain, orang Indonesia juga sih kalau nggak salah, dapatan di daerah Shinjuku kalau nggak salah. Nggak tahu, dia katanya situ dia mau ke hotel, mungkin kedapatan mereka tapi ya si masnya juga termasuk orang yang sabar juga, nggak sampai ini ya. Itu sih, nanti saya lampirkan di sini. Kalau kalian pengen jelas ceritanya, lihat aja TikTok si masnya di sini. Tapi si cewek Jepangnya juga cantik juga. Ini nanti saya lampirkan juga foto si cewek Jepangnya gimana di sini. Cewek Jepang ini saya nggak tahu ini memang cewek Jepang atau cewek Indonesia. Dia bisa bahasa Indonesia juga sih kalau dilihat ya. Jadi saya nggak mau berkomentar banyak tentang tentang gimana mereka jadiannya, gimana ininya. Tapi saya mau komentar tentang cewek Jepang aja ya, karena banyak memang yang berhasil menjalin hubungan dengan cewek Jepang hingga ke pernikahan. Tapi nggak semua ya, nggak semua, karena paling ya sekian banding sekian aja. Apa bedanya juga kayak di Indonesia, sedangkan di Indonesia aja menjalin hubungan serius dengan wanita, si wanita juga bisa selingkuh ya kan, apalagi dengan orang Jepang yang kita tidak tahu betul pola pikir mereka ya kan. Karena di Jepang ini kan bebas ya kan, kalau suka jalani, kalau nggak suka ya bubar, gitu aja sistem mereka kan. Dulu juga saya waktu di Jepang juga, di Tokyo dulu ya, bukan nggak ada orang wanita Jepang ya kan, tapi saya lebih memilih wanita Indonesia karena ribet aja ntar. Karena yang saya lihat dari teman-teman orang-orang Jepang itu yang sudah menikah dengan wanita Jepang mengakui bahwa menikah dengan wanita Jepang itu tidak enak ya. Itu langsung dari orang Jepang sendiri. Bahkan juga ada beberapa teman yang orang Indonesia juga menikah dengan orang Jepang itu mengakui juga, karena hubungan pacaran itu berbeda dengan hubungan pernikahan di Jepang. Salah satunya, ini nggak tahu benar atau salah, kalian sendiri yang menilai, atau mungkin ada teman-teman yang menikah dengan orang Jepang. Saya mohon maaf kalau memang saya salah. Jadi beberapa orang Jepang juga atau teman-teman saya orang Indonesia juga mengakui kalau menikah dengan orang Jepang itu, kalau kita budaya Indonesia kan menikah dengan orang Indonesia kan otomatis suami pulang kerja itu disambut, dimasaki nih kan. Tapi kalau dari penuturan teman-teman saya itu, kalau kita pulang kerja itu, si suami pulang kerja itu nggak pernah ada dihidangkan makan. Mungkin ada beberapa, tapi kebanyakan sih enggak ya. Jadi si suami itu masak sendiri. Itu pun masak sendiri mungkin karena dia capek, dia nggak masak, dia cuma masak yang langsung jadi aja, kayak misalnya memanasi nori, nasi apa itu kan, nasi kepal itu, terus manasi atau makan ramen cup, atau ya itulah, itu instannya. Terus kalau penuturan dari teman-teman Jepang saya juga, nikah sama wanita Jepang itu belum tentu bisa tidur bareng. Padahal kalau di kebudayaan Indonesia kan namanya udah terikat hubungan suami istri itu kan udah wajib tidur bareng kan di dalam satu kamar. Tapi kalau di pernikahan itu agak jarang sih bisa katanya. Terus juga kalau kita di Indonesia kan misalnya gaji suami itu ya memang wajib disetor untuk suami, tapi kan memang wajib gaji suami itu disetor sama istri, tapi kan suami juga berhak atas uang yang didapat dia. Sedangkan di Jepang sendiri, kalau misalnya kita gajian, uang itu otomatis gaji itu disetor semua ke istri. Jadi istri hanya memberikan uang transport doang kepada si pria, si suami itu ya, menurut penuturan teman-teman saya. Memang sih, apalagi kalau misalnya suami orang Indonesia,
suaminya orang Indonesia kan, gimana kalau misalnya uh, orang tua si suami kenapa di Indonesia, apakah dikasih uang untuk ngirim ke orang tuanya atau gimana? Karena cuma dikasih uang transport doang kan. Saya kadang berpikir gitu, tapi saya belum nemu juga sih jawabannya. Jadi gambaran yang diambil dari video ini dari kasus emas tadi juga, ya itu kasihan juga sih emasnya. Karena begitulah gaya pacaran di Jepang ini ya. Mungkin dia ngeliat ada yang lebih good looking, ya masih muda lagi kan, karena jarang sih ada bisa cewek Jepang itu yang mau diajak serius sampai ke pelaminan ya. Bahkan teman-teman saya yang sekarang ini di perusahaan ini di Nagoya ini, ada yang udah sampai 35 tahun sampai 60 tahun mereka belum menikah karena alasannya mungkin simpel aja, masih pengen main. Begitu juga perempuan-perempuan di Jepang ini juga ya memang masih pengen main. Umur udah 30 sekian masih pengen main. Begitu juga mungkin si kasus si Mas ini, si ceweknya pengen cari cowok yang lain ini ya, karena umurnya masih muda juga mungkin ya, mungkin sekitaran 20-an ya kali. Jadi dia pengen senang-senang aja. Itu aja sih. Jadi yang bisa diambil dari video si Mas itu, kalau kalian menjalin hubungan ntar kepada orang asing atau orang asing manapun tuh, Jepang atau bule atau apa ya, jangan terlalu apalagi lah, maksudnya jangan terlalu dalam banget kalau masih dalam hubungan pacaran, karena kita kan nggak tahu, sedangkan sama orang Indonesia aja kita nggak tahu pola pikir dia, apalagi yang orang asing yang di luar orang Indonesia kan. Itu aja sih. Jadi sekian dulu video saya singkat ini, sampai ketemu video selanjutnya. Kalau kalian pengen komentar silahkan isi kolom komentar. Oke, bye.